Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Maila Kusumastuti dengan NIM 205221328. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengalaman saya ketika saya melakukan PPL atau praktik pengalaman lapangan yang saya laksanakan di UPTD Puskesmas Selagiri. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ini adalah mahasiswa akuntansi syariah semester 6. Kemudian saya telah melaksanakan program dari prodi, yaitu adalah PPL atau biasanya disebut dengan magang. Nah, saya ini melaksanakannya di UPTD Puskesmas Selagiri ya teman-teman. Nah, mungkin banyak teman-teman yang mengatakan, kenapa sih kok mahasiswa akuntansi itu magangnya di puskesmas? Memangnya ada, memangnya bisa gitu, memangnya ada ya di puskesmas Selagiri itu akuntansinya. Nah, teman-teman, mahasiswa akuntansi itu mahasiswa yang peluang kerjanya itu banyak ya. Banyak orang yang bilangnya seperti itu. Kenapa? Karena setiap instansi itu pasti membutuhkan yang namanya akuntan gitu. Nah, dari situ saya itu ingin membuktikan ke teman-teman semuanya bahwa di puskesmas itu memang benar adanya akuntansi di dalamnya gitu. Nah, jadi setelah nanti magang, saya bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman. Ternyata ada loh akuntansinya di dalam puskesmas itu. Jadi di puskesmas itu tidak hanya melayani kesehatan saja gitu. Mungkin teman-teman mikirnya seperti itu ya. Nah, di puskesmas itu juga ada sistem penanggung-jawabannya di dalamnya, yaitu tentang akuntannya atau akuntansinya ya teman-teman. Biasanya kalau dulu itu di puskesmas itu namanya bendahara teman-teman. Jadi ada dua bendahara, yaitu ada bendahara pengeluaran penerimaan, kemudian ada bendahara APBD. Nah, kemudian kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun terakhir karena semuanya serba aplikasi dan serba by sistem, makanya dari itu ada pekerja yang dari akuntansi gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pengalaman-pengalaman saya saat saya melakukan atau saat saya melaksanakan magang di Puskesmas Selagiri. Nah, saya itu magang atau PPL di UPTD Puskesmas Selagiri itu selama kurang lebih 4 minggu, teman-teman. Nah, saya itu magang di sana itu ada 4 minggu ya, teman-teman. Nah, setiap minggunya saya itu melakukan laporan dengan cara saya itu mengepost di Instagram kegiatan apa saja yang saya lakukan selama 1 minggu di tempat magang. Nah, teman-teman, di minggu pertama itu saya melaksanakan yang pertama adalah orientasi pengenalan lingkungan gitu. Jadi saya itu melakukan pengenalan lingkungan di Puskesmas Selagiri, yaitu dengan pengenalan kepada karyawan dan karyawati yang berada di Puskesmas Selagiri. Kemudian tempat-tempatnya juga agar lebih paham di situ. Kemudian hari kedua yaitu melayani proses transaksi pembayaran. Jadi di puskesmas itu kan ada yang namanya kasir. Nah, saya melakukan melayani proses transaksi pembayaran di depan ya. Jadi saya diajarin dulu sama karyawannya di situ. Kemudian saya bisa melaksanakan proses pembayaran transaksi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menata SPJ, di mana SPJ itu adalah surat pertanggungjawaban. Kemudian membuat jadwal hadir atau absen untuk saya sendiri selama 1 bulan di sana. Kemudian hari keempatnya saya tuh pengenalan SPJ dan memilah SPJ sesuai bulannya gitu. Kemudian hari kelima saya tuh melayani transaksi pelayanan dengan aplikasi ya, yang di depan itu kan by system. Saya awalnya diajarin dan saya tuh masih didampingi, tapi setelah itu saya sudah bisa sendiri gitu. Kemudian hari ke-6-nya, karena 6 hari kerja, yaitu mereka rekapitulasi jumlah hari kerja karyawan. Namun yang saya laporkan hanya 5 hari kerja, karena terakhir itu Jumat ya dikumpulkannya ke DPL ya, waktu ngepost di Instagram. Kemudian minggu libur, kemudian lanjut lagi di minggu kedua, dimana minggu kedua hari pertama saya itu melaksanakan tugas yaitu menyusun SPJ, pembayaran iuran jaminan kesehatan PNS. Kemudian hari kedua yaitu
cross check rekapitulasi jumlah hari kerja karyawan dan karyawati. Kemudian hari ketiganya saya itu menyusun SPJ, rekap pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi karyawan. Kemudian hari keempatnya saya itu perhitungan rekapitulasi berupa intensif BLUD UPTD Puskesmas bulan Desember tahun 2022. Kemudian hari selanjutnya yaitu pengecekan laporan keuangan dan mencetak LRA, yaitu laporan realisasi anggaran. Kemudian hari ke-6-nya di minggu kedua yaitu mengecek rekonsiliasi bank. Nah, kemudian libur hari Minggu, kita lanjut ke minggu ketiga. Minggu ketiga hari pertama saya tuh melakukan tugas yaitu mengecek buku pembantu pajak bendahara pengeluaran BLUD. Kemudian membuat laporan karcis pembayaran di hari kedua. Di hari ketiga saya melakukan pencocokan rencana bisnis dana anggaran pada SIPD. Kemudian hari keempatnya saya itu menyusun berkas bendahara pengeluaran karena ada audit mau diperiksa gitu ya. Kemudian hari selanjutnya saya menyusun daftar permintaan data audit BLUD Puskesmas. Hari selanjutnya saya membantu bendahara pengeluaran menyusun berkas untuk diadakannya karena adanya pemeriksaan tersebut, disusun biar rapi gitu. Kemudian libur hari Minggu, kemudian lanjut pada hari Senin di minggu ke berapa ya? Minggu ke-4 ya, yaitu hari pertama melengkapi data-data utang bulan Januari 2022 dengan bukti bayar, yaitu diupload di Google Drive yang telah disediakan. Kemudian menyusun laporan BLUD pengeluaran. Kemudian yang selanjutnya menginput pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN tahun 2022. Kemudian hari selanjutnya yaitu menginput data anggaran perjalanan dinas dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian mencetak laporan pengeluaran bendahara pengeluaran. Kemudian tanggal 21 yaitu input pemeriksaan BPK tahun 2021 di Google Drive juga. Kemudian pada tanggal 22 itu hari Minggu, kemudian tanggal 23 itu cuti bersama, Puskesmas juga libur. Kemudian minggu kelima hari pertama yaitu input data remunerasi pegawai CPNS, PNS dan P3K. Kemudian hari selanjutnya yaitu input utang piutang Desember 2022 yang diupload di Google Drive. Kemudian setelah itu hari terakhir yaitu hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 yaitu melakukan perpisahan dengan keluarga besar Puskesmas Selogiri, terutama kepada Kepala UPTD Puskesmas Selogiri. Nah, pengalaman-pengalaman itu sangat berarti dan berharga bagi saya karena di sini saya sangat mempunyai pengalaman yang banyak agar saya mengerti bagaimana di dunia kerja. Kemudian temuan-temuan yang saya ketahui, yang saya temui di sini adalah adanya laporan LRA, laporan realisasi anggaran, di mana di perkuliahan saya itu belum mendapatkan materi tersebut gitu, sehingga saya sudah mendapatkan materi tersebut di saat saya melakukan magang atau PPL di Puskesmas Selogiri. Kemudian saat saya magang, saya itu bertemu dengan yang pertama yaitu adalah Kepala UPTD Puskesmas Selogiri. Kemudian yang kedua ada pejabat keuangan, kemudian ada bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan juga akuntansinya, dan juga bendahara APBD. Nah, di situ saya banyak sekali mengambil pengalaman-pengalaman di sini di Puskesmas Selogiri, sehingga saya berharap nantinya ilmu-ilmu yang saya dapat dari Puskesmas Selogiri saya bisa gunakan untuk di dunia kerja berikutnya dan selanjutnya. Kemudian sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.